Budur. Budur. Muhun mencret bae. Diimpus langsung. Pas ka bumi biasa bobo lang hayo bobo kamari teh. Nungi pas tos eta isa mencret deui. Henteu teu masihan analis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia teman-teman semua. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai diare dan komplikasi akibat diare, yaitu dehidrasi. Teman-teman yang berbahagia, diare adalah buang air besar dengan frekuensi lebih sering dan bentuk feses lebih encer dari biasanya. Saat diare, tubuh akan kehilangan banyak cairan atau kita sebut juga dengan dehidrasi dan kehilangan elektrolit. Pada saat yang bersamaan, usus juga tidak dapat menyerap elektrolit dan cairan yang diberikan kepadanya. Menurut WHO, definisi diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam satu hari. Teman-teman semua, penyebab diare pada anak sangat beragam. Namun, sebagian besar diare yang dialami balita disebabkan oleh infeksi virus. Penyebab lainnya adalah infeksi bakteri dan parasit, keracunan makanan, alergi, efek samping obat, dan gangguan penyerapan makanan. Perlu diketahui, jika menderita diare kurang dari 14 hari, penderita mengalami diare akut. Dan jika lebih dari 14 hari, sudah dipastikan penderita mengalami diare kronis atau persisten. Teman-teman yang berbahagia, dibandingkan dengan orang dewasa, bayi dan anak yang mengalami diare cenderung lebih cepat mengalami dehidrasi. Ini karena tubuh mereka didominasi oleh air, sehingga penanganan diare akan difokuskan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dehidrasi merupakan salah satu komplikasi diare pada anak yang dapat meningkatkan risiko kerusakan otak, kejang, dan bahkan kematian. Ada 3 jenis dehidrasi pada anak yang mengalami diare. Pertama, tanpa dehidrasi. Tidak ada tanda kehausan pada anak tetap aktif, frekuensi buang air kecil normal, anak akan kehilangan cairan kurang dari 5% dari berat badan. Pada kondisi ini, pemberian ASI dilanjutkan dan diberikan cairan oralit 5-10 ml setiap kali diare terjadi. Yang kedua, dehidrasi ringan sedang. Anak gelisah atau rewel, tanpa kehausan dan frekuensi buang air kecil menjadi berkurang. Mata terlihat cekung, bibir kering, dan kekenyalan kulit menurun. Anak kehilangan cairan 5-10% dari berat badan. Pada kondisi ini, terus diberikan oralit dan segera membawa ke klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis seperti pemberian cairan infus. Ketiga, dehidrasi berat. Ditandai gejala dehidrasi sedang, ditambah dengan anak tampak sangat lemas, lunglai, tidak sadar penuh, napas cepat dan dalam, denyut nadi cepat, dan kekenyalan kulit sangat menurun. Anak kehilangan cairan lebih dari 10% dari berat badan. Pada kondisi ini, sangat perlu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan cairan infus secepatnya. Teman-teman sekalian, untuk penanganan pencegahan terjadinya dehidrasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengganti cairan tubuh. Salah satu hal penting dalam penanganan diare pada anak adalah mengganti cairan tubuh yang hilang akibat terlalu sering buang air besar dan muntah. Yang kedua, memberikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Tablet zinc berguna untuk memperbaiki lapisan usus yang rusak selama anak diare. Yang ketiga, teruskan pemberian ASI dan makanan sehat seperti biasa. Yang keempat, jika ada tanda-tanda dehidrasi ringan sedang, segera bawa ke dokter, ke klinik, atau ke rumah sakit. Teman-teman sekalian, secara umum, penyebaran diare bisa terjadi melalui infeksi, seperti bakteri, virus, dan parasit. Biasanya menyebar melalui makanan atau minuman yang tercemar atau kontak langsung dengan tinja penderita. Penyebaran bisa juga terjadi karena menurunnya daya tahan tubuh
yang disebabkan kurangnya asupan air susu ibu kepada bayi sampai 2 tahun atau lebih. Di dalam ASI terdapat antibodi yang dapat melindungi bayi dari kuman penyakit. Kurang gizi atau malnutrisi, terutama anak yang gizi buruk, akan mudah terkena diare. Yang paling penting soal penyebaran diare adalah tergantung pada perilaku dan faktor lingkungan. Penyakit diare adalah penyakit yang berbasis lingkungan, yang faktor utamanya dari kontaminasi air atau tinja yang terakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat. Ibu sabaraha dinten ke mana? Namanya kamari, dinten kamari, ditabung 7 pengobatan nanti. Kawitan menjadi petualang teh. Tabung 7 anjing-anjing. Mohon. Mencret langsung. Mencret 5 kali, sunat itu terang menuju di tong, tak ada, menuju di luar. Damel di jalan kemarin. Menuju ngadamel di jalan. Ayah budurna teh. Budur. Budur. Mohon mencret wae mair. Ayah gede. Henteu, Itu ketihan. henteu getihan mah. Eta yang lebar. Cai hungkul. Saya unggul. Terus berobat langsung ke Bu ana daerah bidan. Bidan. Pembuahan Diimpus langsung saya sawara ya. salabu. Terus damang jam sabaraha. Liren itu nak mencretna. Liren dari ditu ge mung sakali. Sekali. Muntah hungkul henteu mencret mah di ditu. Lebat obat. Lebet kamari sonten di pasien obat teh. Terus keluarna jam sabaraha. Kamari teh setengah genep nya mah. Tanggal genep sonten. Obat di maghrib berarti ya. Terus ke bumi. Pas ka bumi biasa bobo lang hayo bobo kamari teh. Oh iya kan lemes kene. Lemes kene kan. Henteu mencret deui da pas ka bumi mangan wengi pas tos eta isa mencret Kan deui. masih kene kekurangan cairan berarti di pasien oralit teh waktu itu. Henteu teu masihan analis. Saya nama lamun teh di pasien oralit. Baca kamu cucu di dia minyak tante di dalam dan ulang kali. Pasian oralit Oralit. dia mah. Di ditu mah Teman henteu. pasian oralit. Di bumi dia kedaya persediaan bu lamun gadung orang kali sayana aya oralit di bumi lamun diare langsung pasien oralit gitu. Ya. Terus mencret deui jam sabaraha? Penggitnya 2 Setengah 2 wengi. Sabaraha kali tuh? 2 Kali dan tadi sekali. obo eta. Sekarang Menuju obo tadi ini eta jam Janari benernya mah. Teu karaos eta mah. Tinggalina lemes pisannya. Mohon. Ya. Dinten kamari mah kok mokot gemeteran Pak, pias gitu. Iya, karena kurang cairan. Bahayana diare teh kurang cairan. Wah, pokoknya mah lamun kurang cairan mah segala we gitu ya. Kawitna mah jadi patuangan hungkul eta teh manekot Untuk setelah diare, kan diarena jam 7 pagi ya. Mohon. Kantos sahur teh. Sahur biasa dah mah. Waktu sahur makan ladan teh. Henteu. Uangna naon waktu sahur? Nugget. Oh, nugget. Terus ngamaman Milo saban sahur teh biasa Oh, teh. sios milo saya ya. Nya. Atuh ungina Pengina henteu dah. Ngan ngamam cireng kamari teh lebetna saurna teh rada haseum. nah itu panginten. Mohon panginten deket ke di mampu itu Iya, teh. iya. Bisa jadi dari apa? Lamun asam mah atuh rada basi atuh. Mohon panginten. Masih di kosong di mangga saraos Pangkalan kosong. Iya. Menit Oh, salah. bukana makan. Makan Cireng. mohon. Sareng nasi dah. Ibu kalau sehari-hari anaknya mah biasa makan sayur, Biasa. lauk, biasa. Kelas sabaraha ya? Kelas 3, Yuswana? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Ibu punten putrana ya sabaraha? 2. Oh, aya 2. Anu ieu pangageungna? Mohon. Iya bang, ya. Anu ieu nu alitna? Sampai 13 bulan Oh, di mana ya, Nak? di bumi. Ini pada bedanya tadi pasang abdi di dia teh. Oh, ini masih ASI. Masih. Alhamdulillah. Teruskan ASI-na Bu ya. Mohon. Nah, salah satu pencegah diare itu pemberian ASI. Sedayana ge asih kan. Oh, ASI, alhamdulillah. Ya. Ibu punten ya teh buat edukasi ya buat masyarakat supaya kalau diare oralit dulu pertolongan pertama. Di video nanti dilebatkan ke YouTube ya. Oh, iya.
tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi.